mahasiswa semua, kita mulai aja ya. Sudah ada 100 dari rekan-rekan kalian yang sudah hadir di forum online ini. Mohon maaf Pak Adi sebenarnya ingin menampilkan presentasi, cuman Pak Adi masih kesulitan Zoom ini. Pak Adi tidak bisa men-scroll dari presentasi sehingga presentasinya sifatnya statis, akhirnya Pak dihilangkan tanpa ada slide presentasi. Nah, ini adalah pertemuan kedua. Kemarin ada keluhan dari para mahasiswa semua terkait absensi ya. Bisa dicek lagi absensinya, apakah ada keluhan lagi yang untuk pertemuan yang pertama. Mas Muhammad Sahrul gimana? Absensi yang pertama, yang pertemuan pertama sudah nggak ada masalah? Mas Rizky? Bentar Pak, saya cek lagi. Oke, yang lain? Sudah dicek semua? Sudah Pak, sudah tidak ada masalah. Yang pertemuan sudah tidak ada masalah ya. Oke, baik. Berarti sudah tidak ada masalah lagi. Nah, kemudian terkait LMS nanti akan Pak Adi cek lagi karena ternyata mungkin setiap semester ini Pak Adi harus memasukkan materi baru kan gitu ya. Jadi dimasukkan di LMS satu persatu kan gitu. Namun untuk supaya kalian ini mudah mendapatkan materi ini, maka Pak Adi membuat link drive gitu ya, yang berisi pertemuan mulai dari awal sampai akhir, termasuk buku ajarnya yang digunakan, sehingga kalian bisa lebih dulu mempelajari materi-materi yang ada, apa yang harus dipelajari pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Baik, para mahasiswa semua, pendidikan Pancasila, ini suaranya Pak Adi nggak ada masalah kan ya? Aman Pak, aman. Baik. Permisi Pak. Ya, gimana? Izin, kawan-kawan saya pada nggak bisa masuk karena udah penuh Pak rapatnya Pak. Oh gitu, cuman 100 tok ya? Iya Pak. Sebentar, tak tambahkan orang, gimana? Oh, iya ya, nggak bisa ya. Kontributor, sebentar. Kok cuma dibatasi 100 orang ya? Biasanya banyak ini. Yang banyak itu Zoom, Pak. Kalau limit Google Meet itu ada limitnya. Oh, alah, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Untuk sementara nanti tolong disampaikan ke teman-teman. Nanti para ketua kelas masing-masing. Ya. Masing-masing nanti mendata teman-temannya yang kesulitan untuk masuk gitu ya. Itu ada fotonya Pak Ahmad Sahroni di sini. Apa hadir itu ya, Pak Ahmad Sahroni? Raimon, Mas Raimon. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Absensi saya cek masih up untuk Pancasila. Oh, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Minggu nanti kedua. Pak Adi, nanti dicek ya nanti ya. Oke Pak, makasih. Nanti laporan ke masing-masing ketua kelasnya ya. Baik Pak. Biar didata siapa saja yang mengalami kendala mengenai hal itu. Karena memang kemarin itu baru diaktifkan oleh tim operator pengelola SIM akademik
Terus kemudian Pak Adi minta dibuka aksesnya, baru Pak Adi bisa mengisi mengenai hal itu. Tapi nggak ada masalah mengenai hal itu. Oke, baik. Para mahasiswa semua, pendidikan Pancasila adalah merupakan salah satu mata kuliah yang wajib kalian tempuh. Jadi saking wajibnya merupakan mata kuliah yang jika kalian tidak lulus mata kuliah ini maka akan mempengaruhi mata kuliah yang lain. Ini bisa masuk lagi nih sebentar ya. Nah ini tetap 100 toh ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kenapa menjadi mata kuliah wajib? Oleh pemerintah, mata kuliah ini dinaungi didasarkan pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jadi dalam peraturan perundang-undangan pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah seperti pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Kok bisa menjadi pendidikan ideologi? Maksudnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab mengenai hal ini? Bagaimana pandangan kalian? Pancasila kok menjadi pendidikan ideologi? Ideologi itu bagian dari ketahanan nasional. Ada Ipolexos Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jika salah satu unsur ini timpang atau mengalami suatu kendala atau mengalami suatu persoalan, maka ketahanan nasional kita menjadi lemah. Sehingga Ipolexos Hankam ini harus diperkuat, termasuk pendidikan Pancasila. Tanpa ideologi yang betul, tanpa ideologi yang tepat, maka setiap warga negara ini akan menghadapi suatu problem persoalan kenegaraan. Gitu. Oke, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Mohon izin Pak. Oke, Mas Dani, silakan Mas Dani. Ideologi Pancasila itu menurut saya sistem nilai atau keyakinan dan cita-cita yang menjadi dasar pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Sekian Pak. Oke, Mas Dani dari kelas mana ini? Kelas TO 1E. TO 1E, oke. Iya. Oke. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Izin menjawab Pak. Izin menjawab Pak. Raymond. Oke, Mas Raymond. Gimana Mas Raymond? Kalau saya sih sebentar, Mas Raymond ini kelas TO 1A ya? Oke. Ya. Silakan. Kalau menurut saya sih ideologi Pancasila itu lebih ke pedoman berpikir, bersikap sama bertindaknya seluruh rakyat itu loh, ngikut Pancasila itu. Jadi landasan berpikir sama bertindaknya bangsa Indonesia itu berlandaskan Pancasila itu Pak. Terima kasih. Oke, jadi landasan untuk berpikir, berbuat, bertindak atau bersikap ya? Iya betul. Ada yang lain?
Ada pendapat yang lain? Setiap pendapat kalian Pak dicatat, ya. Izin menjawab Pak. Muhammad siapa lagi? Muhammad Altaf. Muhammad Alkaf Dari TO1A. TO1A, oke, silakan. Menurut saya Pancasila itu sebagai pedoman dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi memberikan arah, pegangan, dan pedoman dalam bersikap maupun bertindak bagi masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, Pak. Oke, lengkap sekali. Muhammad Alkaf. Yang lain silakan. Yang halo, siapa lagi? Yang Sirkandi, nggak ada yang berpendapat? Cowok-cowoknya toh. Halo? Saya Pak, ingin izin berpendapat. Fakri Nugraha, bisa dibuka kameranya? Izin berpendapat ya Pak. Ya. Iki TO piro iki? Saya TO 1C Pak. 1C. Ya. Ini wajahnya gimana ini wajahnya Pak? Ingin tahu ini. Ya Pak. Benar Pak. Oke, Fakri, silakan Fakri. Oke. Menurut saya Pancasila itu ideologi Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dan fondasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, Pancasila itu juga berfungsi sebagai sumber hukum dalam pembuatan undang-undang. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik. Sekarang ada pertanyaan lanjutan dari Pak Adi. Tadi saudara semua mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai pedoman di dalam berpikir, bertindak, bersikap. Kemudian pedoman di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jika ada seseorang yang tidak memiliki atau tidak mengakui ideologi Pancasila, bagaimana? Dan apakah itu ada? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Jadi, kita itu warga negara atau bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu diwajibkan hukumnya punya ideologi. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Namun dari sekian banyak orang, bangsa Indonesia itu ada segelintir atau beberapa atau sebagian golongan yang tidak memiliki ideologi Pancasila atau bahkan tidak mengakui ideologi Pancasila. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Apakah memang ada di Indonesia hal semacam itu? Kemudian apa dampaknya jika ada sebagian orang yang memiliki tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, kemudian apa upaya-upaya kita untuk melakukan upaya agar supaya semua warga negara kita ini berideologi Pancasila? Itu Mbak Putri. Baik Pak, makasih. Izin menjawab Pak. Oke. Kalau menurut saya pasti segelintir itu ada, karena belum menanamkan cinta tanah air di hatinya. Terus biasanya sih ini sih Pak, kayak
orang yang fanatik, entah itu agama atau apa ya, budaya yang masih melekat gitu di sekitar apa beliau-beliau ini. Kayak gitu sih Pak. Jadi belum memahami benar-benar artinya Pancasila. Jadi belum bisa menerima gitu. Baik. Putri Rohmatun ya, Rohmatun. Rahmatulillah Pak. Rahmatulillah, Nila. Ini TO 1 B. oke. Ya, Terus terima gimana? kasih Bapak. Oh, nggak dilanjutkan. Bagaimana upaya kita? Upayanya mungkin bisa ini sih dirangkul pelan-pelan, dikasih pemahaman tentang apa nilai-nilai Pancasila itu. Kalau Pancasila itu sepenting itu buat kita berbangsa dan bernegara, biar nggak pecah satu sama lain, biar juga apa rukun gitu satu sama lain. Dikasih pemahaman pelan-pelan. Oke, bagus sekali pendapatnya. Yang lain? Terima kasih. Saya Pak mau berpendapat. Saya Muhammad Fitra Diokrasia dari TO 1C NRP 0080. Muhammad Fitra. Ya. Fitra AD. Iya. Ya, oke, silakan. Menurut saya itu penyimpangan terhadap ideologi di Indonesia itu masih ada di beberapa golongan. Itu penyebabnya itu karena pemahaman nilai Pancasila itu masih rendah. Kemudian ada mungkin beberapa kepentingan politik sehingga menyebabkan penyimpangan tersebut. Kemudian ketidakstabilan sosial yang menyebabkan masyarakat bawah itu membentuk sebuah golongan sehingga dia menyimpang dari ideologi Pancasila. Kemudian itu dampaknya itu bisa berupa perpecahan bangsa, kemudian munculnya radikalisme dan ancaman untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian untuk pencegahannya sendiri itu bisa dengan memperkuat pendidikan Pancasila, kemudian memperkuat pemahamannya juga, kemudian penegakan hukum lebih lanjut, serta meningkatkan kesejahteraan atau penyerataan sosial, seperti itu Pak. Terima Keadilan kasih. sosial ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, ketimpangan sosial itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi radikal. Ya. Ketidakadilan, kemudian kemiskinan yang melanda, itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kontroversial. Seperti misalkan demo yang barusan ini terjadi, gitu ya. Demo yang baru-baru ini terjadi. Ini karena diawali dengan ketimpangan sosial. Nah, kemudian dan ketimpangan itu terlalu tajam, sehingga sebagian masyarakat itu melaksanakan demo. Di negara demokrasi, demo tidak ada suatu persoalan. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia itu memang menjalankan demokrasi. Namun demokrasi yang dijalankan di jalanan, semula teratur, ini bisa mengakibatkan tindakan-tindakan anarkis karena hasutan-hasutan dari pihak ketiga. Ini satu persoalan yang sangat-sangat kita harus bertindak hati-hati ya di dalam melaksanakan demokrasi itu, karena ada pihak-pihak lain yang memang ingin sekali memperkeruh suasana. Biasanya seperti itu. Nah, semula tujuannya mulia, namun pada saat pelaksanaannya ini seringkali terjadi kekisruan. Nah, ketika turun di jalan, yang semula terkoordinasi dengan baik, nah kemudian karena ada faktor-faktor orang ketiga yang ingin mempengaruhi suasana,
akhirnya menjadi anarkis. Ya, seperti yang kemarin terjadi perusahaan-perusahaan, penjarahan dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Nah, hal-hal semacam itu berarti apakah masyarakat kita yang melakukan perusakan dan sebagainya itu tidak memiliki nilai-nilai Pancasila, atau memang minim sekali pemahamannya tentang Pancasila, atau memang anti Pancasila? Nah, ini saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana pendapat kalian? Masyarakat yang melakukan aksi penjarahan dan lain sebagainya, ini memang pemahamannya minim tentang Pancasila, ya, pemahamannya minim, itu tingkatan yang terendah ya, atau mereka anti Pancasila, gitu ya, anti Pancasila, pemahaman minim atau anti Pancasila. Nah, Raymond, gimana Raymond? Bukan saya, Pak. Rasya yang mau jawab, Pak. Oke. Oh, siapa? Muhammad Rasya dari 1B. Oke. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Raymond. Kalau menurut saya ya, Pak, tindakan anarkis seperti penjarahan dan segala macam itu memang tidak diperbolehkan kan. Tapi bagi orang yang minim pemahaman nilai Pancasila, contoh dari nilai kelima aja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, Pak, mereka berpikir, wah, pejabat tidak adil pada kita, ya berarti kita ya gak perlu juga bersikap adil. Akhirnya terjadilah tindakan anarkisme berupa seperti yang kemarin itu, penjarahan dari setiap rumahnya artis-artis, terus pembakaran, karena hilangnya rasa kepercayaan mereka terhadap idealisme yang mereka bentuk itu. Pemerintah kan membentuk keadilan sosial, tapi pemerintah sendiri juga tidak bisa mencontohkan. Padahal warganya sudah berusaha juga melakukannya kan, dan tidak memberikan yang sudah memberikan terbaik, tapi kami sendiri timbal baliknya tidak diberikan sesuatu yang baik juga. Akhirnya timbul anarkisme. Kalau menurut saya itu seperti itu, Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Pendapat? Saya Pak. Mohon izin berpendapat. Sebentar ya, Sabto dulu. Sabto Panuntun. Ya, Pak. TUI Ridho Panuntun. PA1E ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Iya. Nah, ini sebenarnya mungkin ada dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama itu dari ideologi Pancasila mereka itu minim. Nah, yang kedua, itu memang mereka itu punya sifat yang gampang terprovokasi. Karena mereka ketika menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, muncul stigma di mereka bahwasannya fasilitas itu dibangun atas dana mereka, uang-uang pajak mereka. Yang tanpa mereka sadari sebenarnya nanti renovasi fasilitas itu juga bakal digunakan dari duit kita sendiri. Nah, itu yang membuat mereka itu sebenarnya gampang diprovokasi oleh oknum-oknum yang memang menginginkan terjadinya kericuhan. Oke. Mas Dhani tadi? Ya, baik Pak. Saya dari kelas TO1E, izin berpendapat Pak. Menurut saya tindakan seperti penjarahan, terus pendemoan dan merusak fasilitas umum itu lebih menjorok ke tindak kriminal Pak, dan anarkis.
Tapi bukan saya mau membela dan menjelekkan rakyat, Pak. Karena kan tadi kata Mas Raymond, warga berpedoman pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dimana mereka merasa tidak adil, merasa tidak dapat keadilan dari para pemerintah, Pak. Terus motivasi mereka untuk melakukan tindakan tersebut itu lebih kepada maladministrasi politik, kemarahan sosial, dan juga provokasi media sosial, Pak. Gitu. Oke. Ada yang lain menambahkan? Nah, benar apa yang kalian kemukakan. Jadi Pak Adi mengidentifikasi orang-orang yang memiliki orang-orang yang melaksanakan demo ya, itu tingkatan pertama itu mereka memiliki nasionalisme yang tinggi, yang memang bercita-cita mulia, yang ingin memperjuangkan nasib rakyat ya. Nah, itu level yang pertama. Itu ada memang yang tidak yang melakukan demo karena niat seperti itu. Kemudian ada yang melakukan demo hanya sekedar karena emosional, karena kebutuhan lapar dan sebagainya kan gitu ya, karena deraan ekonomi yang tak tertahankan kan itu. Kemudian melihat situasi para pejabat-pejabat yang banyak kaya-kaya tetapi melihat ketimpangan sosial dan sebagainya. Nah, sebagian rakyat itu ada yang bersifat emosional sehingga mereka itu kurang memahami nilai-nilai berdemokrasi. Jadi pemahaman tentang Pancasilanya sangat minim. Kemudian yang level yang berikutnya adalah ada yang anti Pancasila. Artinya apa? Dia nebeng demo yang dilakukan oleh para mahasiswa itu, ya apa caranya iso anarkis kan gitu, dirubah demo yang semula damai dirubah menjadi anarkis. Nah, akhirnya berbagai provokasi bisa saja dilakukan sehingga bisa memperkeruh suasana dan kemudian terjadilah chaos. Nah, jadi ternyata di dalam suatu peristiwa itu terdapat beragam macam karakter dari masyarakat kita. Ya. Ada yang memang punya pemahaman nilai-nilai Pancasila, kemudian mempraktikkan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, kemudian dia melakukan demo itu karena keinginan nilai-nilai mulia, ingin keadilan ditegakkan. Nah, kemudian ada juga sebagian masyarakat yang minim pemahaman tentang Pancasila, yang ada cuma emosional belaka. Terus kemudian juga yang ada yang anti Pancasila, yang mengubah demo yang semula damai menjadi tidak konstruktif atau malah destruktif. Nah, jadi banyak niatan yang ada di dalam suatu peristiwa itu. Jadi semacam itu. Oke. Baiklah para mahasiswa semua. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat disimpulkan bahwa ini adalah merupakan upaya-upaya yang kita lakukan agar saudara memiliki ideologi Pancasila dan memahami ideologi tersebut secara tepat dan benar. Nah, sehingga kalian ini dapat menjadi warga negara yang baik, yang memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Jadi harapan pendidikan dari Pancasila ini, kalian menjadi warga negara yang memiliki atau memahami hak dan kewajibannya dan memiliki rasa cinta dan nasionalisme
terhadap negara dan bangsa kita. Nah, kemudian pendidikan Pancasila itu merupakan kewajiban akademik ya, kewajiban akademik yang harus kalian penuhi dengan menempuhnya, dengan mengikuti pembelajaran mulai dari pembelajaran pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, kemudian melakukan UTS, kemudian melakukan UAS dan sebagainya. Nah, ini kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa saudara lakukan dan kalian ikuti prosesnya dengan baik. Kemudian juga tidak perlu melakukan kecurangan ketika ada UTS sama UAS. Nah, saya harapkan demikian. Nah, kemudian Pancasila itu diberikan agar supaya kalian memiliki bekal ya, sebagai calon pemimpin bangsa yang nantinya akan memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betapapun saudara itu adalah calon intelektual. Ya. D4 itu sarjana terapan. Nah, sarjana terapan adalah kaum intelektual yang kelak akan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin bangsa. Nah, seorang pemimpin bangsa ini harus dibekali dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, harapannya adalah kalian kelak memegang kendali kekuasaan negara. Nah, kalian bisa berbuat adil, berbuat bijaksana, perhatian kepada rakyatnya nanti dan sebagainya. Siapa tahu kalian, di antara kalian nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Nah, kita nggak akan tahu. Jadi lulusan PPNS ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, kan gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Halo? Tidak, Pak. Kok tidak? Tidak ada, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Oh, tidak ada masalah. Berarti tanpa masalah, saudara ya. Oke. Baik. Pendidikan Pancasila itu diberikan agar supaya kalian itu juga memiliki kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara ya. Jadi kontribusinya adalah kalian bisa mentransfer pengetahuan pada masyarakat yang belum memahami. Jadi setelah mendapatkan pendidikan Pancasila, kalian bisa menyebarluaskan dalam rangka melestarikan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Nah, para mahasiswa semua ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Nanti tolong dibaca ya, slide maupun buku ajar yang sudah Pak Adi bagikan melalui disk drive ya. Ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Yang kedua adalah landasan kultural. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Yang keempat adalah landasan filosofis. Nah, Pak Adi ingin tanya, apa yang dimaksud dengan landasan historis dalam Pancasila? Saya izin menjawab, Pak. Nah, siapa ini? Cindy dari TO 1C. Cindy TO1C, oke. Baik, untuk landasan historis sendiri itu adalah menurut saya ya, dari kata-katanya sendiri itu adalah historis, yang artinya fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain?
yang punya pendapat lain? Mungkin saya punya pendapat lain, Pak. Oke, silakan. Itu mungkin singkatnya saja adalah Erwin ya, Erwin Suhartono di mana? Iya, Pak. Dari TO1B. Sebentar ya. TO1B. Oke, silakan. Mungkin seperti singkatnya kayak dasar pemikiran yang mengumpulkan definisi sama konsep atau proporsi. Nah, itu sebagai menganalisis atau memahami fenomena yang sedang diteliti gitu, Pak. Iya. Oke, Mas Erwin. Seperti gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Yang lain. Izin menambahkan, Pak. Ya, nuansa dari mana? Dari TOA, Pak. TOA. Oke, jadi nilai historis Pancasila itu artinya Pancasila lahir dari sejarah bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilainya itu sudah ada sejak dulu dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti gotong royong, terus musyawarah, dan lain-lain, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Nilai historis, landasan historis. Landasan historis itu adalah landasan sejarah. Artinya Pancasila itu disusun atas dasar perjuangan sejarah bangsa. Jadi merunut sejarah mulai dari munculnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian munculnya Kerajaan Majapahit, kemudian era kolonialisme Belanda, kemudian era kemerdekaan. Nah, kemudian muncul istilah Pancasila yang disusun dirunut berdasarkan nilai-nilai sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi fakta-fakta sejarah itu dijadikan sebagai dasar di dalam mengembangkan pendidikan Pancasila. Nah, fakta-fakta sejarah ini tidak akan terhapuskan karena memang ada datanya kan gitu ya, memang ada datanya. Nah, itu yang dimaksud dengan landasan historis dari Pancasila. Nah, kemudian ada pula landasan yang disebut dengan landasan kultural. Apa yang dimaksud dengan landasan kultural? Ada yang bisa jawab? Mungkin saya bisa jawab, Pak. Erwin lagi, silakan. Itu mungkin seperti kayak landasan secara pengembangan pendidikan, yaitu terutama tentang pendidikan Pancasila ya, Pak, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dan kebiasaan yang diakui. Gitu aja mungkin. Yang lain? Yang mencakup seperti kayak apa ya, adat, bahasa sama agama. Oke, yang lain? Terima kasih, Mas. Izin berpendapat, Pak. Yani Wahyu. Iya. Kalau menurut saya landasan kultural apa? Dari kelas 1 TO1E. Ya. Ya. Oke. Kalau menurut saya landasan kultural Pancasila itu adalah dasar budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi sumber lahirnya Pancasila. Artinya Pancasila itu bukan dipaksakan dari luar, Pak, tetapi digali dari kepribadian masyarakat, adat, tradisi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pak. Oke, baik, Mas Gani. Jadi prinsipnya nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 nilai ketuhanan, nilai keadilannya, kemudian nilai persatuan Indonesia, dan nilai permufakatan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dibangun dari
budaya bangsa. Nah, budaya bangsa itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan dilestarikan oleh bangsa kita, ya. Jadi tidak mengambil dari budaya dari luar, nah, tetapi budaya bangsa kita sendiri. Nah, uniknya budaya bangsa Indonesia ini beragam, artinya berbeda antara yang satu suku dengan suku yang lain. Namun uniknya meskipun kita berbeda suku, bangsa, agama, ras gitu ya. Nah, uniknya itu bisa disatukan. Kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebagai kekuatan, bukan sebagai suatu persoalan. Nah, ini sangat unik sekali para mahasiswa semua. Tidak semua negara yang memiliki perbedaan suku bangsa itu bisa bersatu, gitu ya. Seperti kita lihat ya, negara Afghanistan. Afghanistan itu ada 7 suku. Kita itu suku bangsanya itu ada ratusan ya, ratusan. Mungkin juga ribuan ya. Nah, di Afghanistan cuman 7 suku bangsa. Namun terjadi perang saudara. Kemudian Myanmar itu 2 suku bangsa, tapi terjadi perang saudara. Nah, kemudian di Irak ya, nah itu juga demikian. Libya juga demikian. Hanya 2 atau 3 suku itu sudah berbeda pendapat dan terjadi konflik perang saudara. Memang sih perang saudara itu banyak dikibasi oleh negara-negara adidaya agar supaya memang tidak bersatu. Nah, kemudian diambil sumber daya alamnya oleh negara-negara asing kan gitu. Nah, apakah kita oleh negara-negara asing itu menjadi sasaran untuk dipecah belah? Ya, kita menjadi sasaran negara-negara asing untuk dipecah belah. Namun kita dengan adanya Pancasila, kita mampu menyatukan yang berbeda-beda itu menjadi satu kekuatan, ya, suatu kekuatan yang justru memperkokoh dan bukan kekuatan yang memperlemah. Nah, makanya kita punya semboyan apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Betul. Nah, itulah semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan tercantum di dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Nah, kemudian selain landasan historis dan landasan kultural, kita juga punya landasan yuridis. Apa yang dimaksud dengan landasan yuridis? Ada pendapat? Saya Pak izin menjawab. Fanin, oke. Fanin ini dari TO1E, Pak. TO1E, oke. Fanin, silakan Fanin. Menurut saya landasan yuridis itu landasan yang berdasarkan oleh peraturan atau undang-undangan, Pak. Oke. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Mas. Mbak. Saya Pak. Izin menambahkan. Bukan Pak, ini saya Aurelio pakai device-nya Muhammad Fitra. Oh, ya. Aurelio. Ya, dari TO1C. NRP 064 Pak. 1C, oke. Jadi landasan yuridis itu dasar yang bersifat hukum, yaitu aturan-aturan yang mengikat dan menjadi legitimasi sah bagi suatu hal. Jadi landasan yuridis Pancasila adalah dasar hukum yang menguatkan kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pak. Oke. Mas Aurel,
apal enggak tingkatan-tingkatan dari landasan hukum? Mulai dari tingkatan Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke bawah. Apal enggak? Sebentar, Pak. Tingkatan hukum di Indonesia, Pak. Mungkin dari yang paling tertinggi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terus diturunkan ke ketetapan MPR, Pak. Enggak, Undang-Undang Dasar 1945 itu turunannya itu ke undang-undang. Perpu. Undang-undang ke mana? Pemerintah. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah yang setara itu ada peraturan presiden. Presiden. Setelah peraturan pemerintah atau setelah peraturan presiden itu ada di bawahnya lagi peraturan provinsi, Pak. Peraturan menteri. Oh, menteri. Peraturan menteri. Lah nanti di tingkat-tingkat daerah itu ada dari presiden itu bisa diturunkan lagi ke peraturan gubernur, pemerintah daerah. Ya. Daerah kota kabupaten. Betul, provinsi. Nah, kemudian diturunkan lagi ke kabupaten, kabupaten diturunkan lagi ke mana? Mana? Ke desa. Oh, perdes. Ke kecamatan. Ya? Perdes. Kecamatan desa. Kalau kecamatan kan hanya koordinator. Oh, gitu. Jadi peraturan bupati itu bisa langsung diterjemahkan secara teknis ke peraturan desa di tingkat desa. Gitu. Nah, kemudian kalau Mendikbud ya, peraturan Mendikbud itu kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan rektor. Nah, peraturan rektor bisa diterjemahkan lagi lebih detail menjadi peraturan dekan. Nah, peraturan dekan lebih detail lagi menjadi peraturan prodi, program studi atau jurusan. Nah, itu yang mulai dari yang tingkat kebijakan yang sifatnya abstrak sampai diterjemahkan ke teknis ya dari ke tingkat bawah. Nah, peraturan desa apakah bisa diterjemahkan di lebih operasional lagi ke peraturan RW RT? Bisa ya, RT RW sampai RT RW gitu. Misalkan ya RT RW 1 kali 24 jam bertamu di RT ini harus laporan ke RT. Nah, itu aturan yang sehari-hari dialami oleh masyarakat kita kan itu. Peraturan RT atau peraturan RW. Nah, yang bermalam 1 kali 24 jam di suatu desa itu harus melapor ke pemerintah setempat gitu. Ya. Gitu ya Mas Aurel ya. Iya, Pak. Kemudian ada yang lain berpendapat? Nah, saya Pak, ada, ya. Azam dari kelas TO1E Pak. Sebentar ya, Azam TOI kelas TOE Pak. Iya Pak. Iya, oke. Silakan. Baik, menurut saya landasan yuridis itu Pancasila sebagai dasar negara, yaitu segala undang-undang itu harus berdasar atas Pancasila, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oke, ya memang aturan tertinggi itu adalah Pancasila. Nah, kemudian Pancasila itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, Undang-Undang 1945 dituangkan lagi menjadi undang-undang. Undang-undang dituangkan lagi menjadi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dituangkan lagi menjadi peraturan menteri. Peraturan menteri dituangkan lagi menjadi peraturan-peraturan yang lebih detail, yang bisa menyangkut secara teknis ya kehidupan masyarakat, ya pengaturan kehidupan masyarakat. Baik, tadi ada landasan historis, ada landasan kultural, ada landasan yuridis. Sekarang landasan filosofis. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis? Izin menjawab Pak, saya Erwin Bartono dari TOB. Erwin, oke. Ya, TOB Pak. Itu Pak, seperti singkatnya landasan filosofis itu seperti dasar pemikiran yang atau pandangan hidup yang menjadi pijakan Pak, dan merumuskan suatu konsep, kebijakan atau sistem yang mencerminkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari negara. Ada yang lain? Ada yang lain? Tentang filsafat itu memang konsepnya agak abstrak ya. Filsafat identik dengan filosof ya. Landasan filosofis, landasan berpikir tadi ya, landasan berpikir, landasan untuk bertindak dan bersikap. Tadi seperti apa yang dikemukakan sama Mas siapa tadi ya. Nah, kemudian konsep-konsep apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu dituangkan dalam sebuah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itulah yang dianut oleh masyarakat sebagai landasan untuk berpikir. Nah, landasan berpikir itu sebagai sebuah teori atau kebenaran, ya, teori kebenaran yang sudah teruji. Nah, itu filsafat Pancasila. Jadi ilmu, ya, filsafat ilmu itu adalah filsafat untuk sebagai landasan berpikir, bertindak dan bersikap. Nah, seperti misalkan ya, nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Nah, itu ada bagaimana cara berpikir agar punya suatu keadilan. Nah, cara-cara seperti itu menjadi sebuah filsafat, ya. Sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu. Tata cara berpikir. Jadi hasil pemikiran-pemikiran filsafat itu nantinya bisa dipergunakan untuk mengembangkan ilmu tentang Pancasila. Jadi nantinya secara praktik itu nilai-nilai itu menjadi secara otomatis menjadi pandangan hidup bangsa atau filsafat hidup bangsa. Jadi untuk memahami landasan filosofis ini memang karena agak abstrak, ya, ini agak sulit untuk menjelaskan tentang filsafat ini tanpa perenungan yang mendalam. Gitu. Nah, oleh karena itu nanti para mahasiswa saya minta untuk bisa mempelajari buku ajar ya, buku ajar yang sudah Pak Adi sampaikan, sudah Pak Adi sebarkan kepada kalian, agar kalian nantinya ketika nanti setiap kali pertemuan ya, kita membahas mengenai hal itu, saudara bisa memiliki pemahaman sama dengan Pak Adi. Nah, kemudian kita bisa bersesi sharing ya, sesi sharing dengan saudara punya pendapat-pendapat yang mungkin sama dan mungkin juga berbeda dengan Pak Adi. Nah, silakan kita bisa berdiskusi dengan pemahaman yang
yang setara itu. Jadi intinya para mahasiswa, Pak Adi ingin sekali setiap kali pertemuan itu kalian sudah baca buku itu, sudah baca slide-slide yang sudah Pak Adi share, sehingga ketika ada sesi tanya jawab seperti ini, saudara sudah memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Adi, atau mungkin juga saudara memiliki pemahaman yang berbeda dengan Pak Adi. Nah, itulah yang saudara harus kemukakan kepada Pak Adi pada saat sesi-sesi tanya jawab. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Pak. Muhammad? Enggak, saya. Itu untuk absensinya gimana, Pak? Gimana, Mas Raymond? Buat absensinya gimana, Pak? Ini aja di checklist teman-temannya. Kehadirannya itu ya. Terus kemudian untuk sementara ini karena Pak Adi Zoom meetingnya ini memang terbatas. Ya, nanti tolong diinikan teman-teman yang berkeinginan untuk gabung tapi tidak bisa. Nah ini anggap saja mereka mengikuti, ya, kecuali yang memang tidak mendaftarkan atau bergabungan itu ya. Terima kasih, Pak. Atau pertemuan ini Pak Adi anggap semuanya mengikuti juga nggak apa-apa nanti. Ya, nanti untuk yang pertemuan ketiga, nah ini baru kita inikan yang hadir maupun yang tidak hadir, semacam itu aja nanti ya. Nah, kemudian untuk pertemuan Senin depan, insya Allah Pak Adi bisa ya. Kita mengikuti jadwal seperti apa yang tertera di penjadwalan yang ada. Senin jam berapa itu ya? Kan ada 2 sesi. Sesi pertama kelas ABC ya. Sesi kedua kelas D sama E ya. Ya, betul ya. Ketua kelas. Betul, Pak. Nanti tolong dicek lagi. Itu kita mulai jam berapa itu ya yang sesi pertama ya? Ketua kelas. Permisi, Pak. Gimana? Untuk yang kelas C itu dimulai dari jam 12.20 sampai jam 14. Itu kelas C ya? C, iya, Pak. Kelas A, B? Kelas A Kalau B dari jam 2, Pak. Jam 2 sampai jam 15.45 untuk kelas A. Oh. Ya sama B, Pak. Pagi bisa enggak ya? Pagi ya? Kalau pagi untuk kelas A masih ada jadwal, Pak, jam 8 sampai jam 10. Langsung dilanjut itu, Pak, jam 9 sampai jam setengah 12 untuk kelas A. Kelas A mata kuliah apa itu yang kelas A? Yang jam pertama rangkaian digital, untuk jam kedua praktikum menggambar teknik, Pak. Susah ya berarti ya. Apa sebentar ya, nggak bisa ini ya. Pak Adi ada rapat jam 1. Gimana, ada solusi nggak? Jamnya diundurin aja, Pak. Gimana? Seperti kemarin jam berapa itu? Jam 4 ya. Jam 3, jam 4 gitu. Nah, ini Pak Adi jam rapatnya jam 1 sampai selesai. Ya apa ini? Berarti Kamis atau Rabu atau Selasa, coba dicarikan waktu ya. Selasa, Pak, nanti Rabu, saya koordinasikan sama kelas-kelas lain, Pak, untuk kalau dikoordinasikan bisanya kapan,
Yang penting nanti kan itu dalam satu kelas itu hanya bisa menampung maksimal 3 kelas ya. Atau mungkin ada kelas besar yang bisa menampung semua kelas atau gimana? Untuk kapasitas yang paling besar itu hanya 3 kelas, Pak, di ruang kayak kemarin. Iya betul. Ya nanti tolong dibicarakan ya. Berarti nanti misalkan gini, kelas ABC ini pertemuan pertama, kelas D sama E pertemuan kedua kan gitu. Nah, nanti tempatnya di mana, jamnya nanti tolong diinikan ya, tolong diberitahu Pak Adi. Terserah mau hari Selasa, hari Rabu, atau hari Kamis. Nah, nanti kita lihat kosong. Siap, baik Pak. Nah, gitu ya. Baik, nanti Pak. mohon informasinya ya. Para ketua Pak. kelas nanti tolong segera beritahukan ya. Ya, baik Pak. Oke, baik. Para ketua kelas ini tolong ini di screenshot bisa nggak ya? Perkuliahan ini di screenshot. Halo? Apanya Pak yang di screenshot Pak? Ini Pak, sudah saya screenshot Pak. Baik, sudah Pak. Terus disimpan filenya ini sebagai bukti bahwa kita sudah menjalankan secara online ya. Nanti dikirim ke grup ketua kelas ya. Siap, ya Pak. Siap, Oke. baik Pak. Baik, terima kasih. Ada sesuatu yang perlu disampaikan? Kita cukupkan sekian atau ada sesuatu yang perlu disampaikan? Sepertinya cukup Pak untuk sesi kali ini. Oke, baik. Terima kasih para mahasiswa semua. Karena tidak ada sesuatu yang perlu tanya jawabkan. Ke depan saya minta kalian lebih aktif gitu ya. Kemudian sehingga kita bisa berdiskusi lebih agak lama lagi mengenai ini. Terima kasih para mahasiswa semua. Pak Ade mengucapkan selamat berlibur. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopoy. Ada yang Mangan Rek. Siap. Kapten Stefan dimulai Kapten. Arek beli nang itu. Enak sampai type. Nek,